kasih. Pasti lagi nungguin aku Kak Rose kan, karena kita akan sama-sama untuk grooming No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan seru-seruan bersama kita hari ini. Yang pertama ada Angie Ang. Hai Ibu Persit. Halo Teteh, apa kabar, sehat? Baik, Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol ya. Aku ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi yang menarik perhatian netizen, menuai banyak komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayaknya berikut ini dari dunia infotainment sih ya. 5 jam yang lalu Mami Eva, ibunya Virgon, itu posting. Nah postingnya menarik ya kan. Kan dia baru mantu lagi ya kan. Baru punya cucu lagi gitu. Tapi ini postingannya begini tulisannya ya. Terkadang apa yang ada di pikiran kita tidak sesuai ekspektasi katanya. Tapi yang menarik kenapa? Karena ini ada foto mukanya menantunya yang baru ditutup stiker gitu kan. Gitu menimbulkan tanda tanya, ada apa gitu. Kayaknya kalau kita telusuri ada yang menarik gitu. Ini mungkin gara-gara wartawan banyak yang mencari tahu ya, mungkin tentang apa sih cerita tentang kelahiran cucunya Mami Eva yang baru ya, istri Virgon. Terus ada sempat tuh si Mami Eva tuh cerita apa sih, dia bilang katanya, iya si Lindy itu kan tadinya juga nggak mau dinikahin gitu. Mungkin karena ya ibaratnya kayak trauma karena pernikahannya yang dulu kan juga nggak punya anak sampai dicerain suaminya gitu kalau nggak salah ya. Nah dari statementnya Mami Eva itu akhirnya Lindy dan Virgon dua-duanya bahkan membuat post secara khusus gitu untuk meminta maaf kepada kepada mantan suami Lindy. Karena mantan suaminya Lindy ini notabene juga adalah temannya Virgon. Oh anak band juga tapi nggak satu band. Oke coba kita lihat. Kita lihat story. Siapa lagi dulu kita lihat di statementnya Mami Eva enggak? Ada dulu sama klarifikasinya Virgon dan Lindy ya. Ini juga waktu dari awal mau dinikahin nggak mau. Karena kan dia 8 tahun udah pernah nikah nggak punya anak. Sampai disuruh cerai sama gitu loh. Oke kita baca statementnya Lindy ya. Bunyinya ada lagi nih. Saya Lindy secara pribadi terbuka minta maaf untuk mantan suami saya dan istri dan keluarga besarnya atas statement dari mertua saya yang sama sekali bukan yang sebenarnya. Di sesi wawancara beliau ini saya pribadi tidak pernah sekalipun berucap atau bercerita ke siapapun. Seperti yang diungkapkan beliau, tidak pernah meminta sekalipun ke siapapun untuk dibela dengan cara berbohong atas apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Dengan cara berbohong. Ini dengan kata lain bilangnya bahwa apakah maksudnya adalah Mami Eva berbohong, oke. Bagaimana masa lalu saya, hubungan saya dan suami saya dengan mantan suami saya dan istrinya saat ini masih baik-baik saja. Semoga kesalahpahaman ini tidak memutus silaturahmi antara kami gitu. Lindy dan Virgon. Kalau postingan Virgon coba kita lihat bunyinya adalah. Dengan ini saya Virgon beserta istri secara terbuka meminta maaf kepada teman baik saya yang juga selaku mantan suami dari istri saya yang tidak ingin disebut namanya, terutama ke depan keluarga besar yang bersangkutan atas statement yang tidak berdasar dan tidak benar yang tidak dapat dibenarkan hingga menjadi kesimpulan pemberitaan pada khalayak media yang dilontarkan oleh ibu saya. Mengenai detail dan penjelasan, ini kenapa yang salah dibenarkan hingga menjadi kesimpulan pemberitaan pada khalayak media yang dilontarkan oleh ibu saya. Mengenai detail dan penyelesaian segera mungkin ibu saya akan mendatangi pihak keluarga besar yang bersangkutan. Ibunya disuruh datang ya untuk meminta maaf secara langsung kepada beliau dan keluarganya secara kekeluargaan. Karan sekali lagi semua perkataan dan hasil wawancara ibu dan kakak saya di media online atau acara-acara talk show bertema gosip tidak merepresentasikan diri saya dan istri secara pribadi katanya gitu. Dengan penuh kerendahan hati Virgon dan Lindy. Makanya Virgon kalau diundang itu datang aja langsung jawab sendiri ya kan. Kalau enggak salah. Komen netizen coba kita baca yang berikut ini. Mi, kurang-kurangin ketemu media, mending ngomong cucu aja sama jalan-jalan. Ini maksudnya Mi itu ke Mami Eva ya. Berikut. Sebagai ibu aku paham, Mami cuma pengen belain anak dan mantunya doang. Harusnya Lindy jangan langsung posting gitu, katanya gitu. Serba salah juga ya kan. Di satu sisi kan ada orang lain ya yang mungkin tersinggung di atas statement itu. Yang berikut, Virgon kayaknya pelan-pelan perlu nasehatin Mami Eva deh biar nggak oversharing di media. Karena sering banget dia nimbrung. Sebelumnya soal hak asuh anak sampai Virgon ikut klarifikasi. Ini yang mana sih? Pernah juga tuh ya. Waktu yang kasus suruh gonjang-ganjing kemarin yang berkaitan sama Inara itu kan. Kan itu juga Mami Eva sering diwawancara. Nah itu Virgon sempat posting juga. Bunyinya adalah, mana coba postingannya Virgon yang tahu yang bulan apa itu?
Dengan ini saya menyampaikan apapun pernyataan yang disampaikan ibu saya Eva Manurung dalam setiap wawancara kepada media dalam 2 bulan terakhir juga untuk kedepannya tidaklah merepresentasikan atau mewakili diri saya sebagai individu. Begitu. Tapi kan kemarin postingan Virgon juga kita jadi interpretasinya kemana-mana juga ya. Intinya apa? Intinya emang kita tuh jangan suka terbawa arus gitu kalau di wawancara tuh kan kayak kalau ditanya tuh, mendingan datang aja ke sini deh. Betul. Kita langsung bintang tamu kita, Angie Ang. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Angie. Jadi kamu masih LDR nih? Masih dari awal nikah. Dari awal nikah, udah berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Oke, suami lagi nonton nggak nih? Kayaknya ya. Cuma bisa menonton dari jauh. Coba kita mau lihat dulu seperti apa sih suasana pernikahannya Angie dan suami dan juga momen LDM, long distance marriage. Kita lihat yang berikut. Oh, ini aja lihat itu dia terharu sedih. Ya ada tisu nggak? Ada tisu, tolong dong tisu ya kan, kasihan dia. Baru makeup. Baru mulai loh dia langsung sedih. Padahal kita nggak bermaksud bikin nangis ya. Tapi sebenarnya kan selain tentang suami kan, kalau ingat waktu pernikahan yang baru 6 bulan tuh ingat ayah Umi juga kan. Jadi sedih aja gitu. Sedihnya karena ingat ayah Umi. Iya ingat ayah Umi, terus baru nikah suami jauh gitu. Maksudnya kalau orang cuman bilang baru nikah lagi seru-serunya, ya Angie belum ngerasain itu. Dan lagi setiap pernikahan kan ada ujian ya, kayak gitu. Nah di ujian itu kan pengennya saling menguatkan in person gitu. Tapi ternyata suami harus tugas, ya harus terima resikonya. Jadi pers itu kan pilihan ya. Gitu. Iya. Apa sih yang paling berat itu tadi ya? Kamu atau ya awal-awal nikah, pengennya deketan. Kalau ada apa-apa kayak sekarang itu lagi ada ujian pernikahan aja sih Teh. Lagi ada ujian pernikahan di mana bukan dari Angie ataupun dari suami, tapi dari pihak luar. Dan harapannya kan di ujian pernikahannya ya suami istri saling menguatkan. Tapi ya ternyata kita harus menguatkan terpisah dengan jarak itu, jadi kayak aduh sedih ya gitu. Tapi ya insya Allah terlewati. Iya, ngerasa ya walaupun bisa video callan gitu. Ngerasa pengennya kan merasa aman gitu, ada di pelukan gitu ya. Kayak kalau dipeluk gitu kan kayak lebih merasa aman gitu, dilindungi sebagai perempuan ya. Gitu. Kamu nggak langsung terbang ke sana? Satgas, kan beda. Jadi kemarin itu suami pindahnya ke Merauke. Sebulan ditarik satuan tugas di Timika. Jadi ya lebih sulit lah untuk mencari waktu untuk bertemunya dibandingkan dengan yang di Merauke itu. Oke, jadi kamu paling lama berapa lama itu nggak ketemu secara langsung sama suami? Mungkin jadi lebih tepatnya dari awal pacaran sampai sekarang lebih berapa lama barengannya Teh? Oh. Karena kan waktu pacaran cuma 2 bulan terus waktu itu masih tunangan pendidikan kan. Pendidikan juga nggak bisa ketemu kan. 3 bulan lebih langsung nikah langsung pindah. Ya ampun. Jadi udah selama nikah 6 bulan ini berapa kali ketemu secara langsung? Sebulan itu. Sebulan itu aja? Sama yang kemarin yang di Viti tadi, itu colongan pulang untuk berangkat lagi ke Timika, jadi jemput di bandara, besok subuhnya udah jalan lagi. Ya ampun, cuma berapa jam gitu ketemu? Hitungannya jam. Ampun, Gitu. Terus itu tadi kalau kita lihat tuh momennya ketemu di bandara, itu kan kamu juga menyebut di situ ya, bandara itu menjadi tempat yang menyenangkan sekaligus sedih gitu. Karena kamu bisa ketemu di situ. Anu kan dari kecil kan, ayah kan juga tentara ya. Jadi kalau ngomongin bandara tuh ada senangnya, ada sedihnya, 50-50 aja gitu. Jadi selain lihat suami, ingat ayah, ingat Umi gitu, ingat keluarga lah. Ingat dulu Umi juga menjalani hal seperti itu. Kamu juga seperti itu. Iya loh, malah jadi istri tentara. Tapi ya udah, bukan beban sih Teh. Tapi ya kehidupan namanya kehidupan kan. Memang harus dijalani seperti itu. Dulu waktu kecil juga kamu ingat begitu. Ketemu ayah juga kayak gitu, jarang-jarang. Jarang-jarang ketemu ayah gitu. Terus kan tinggal sendiri dari SMP kelas 3 kan. Terus ya jadi waktu itu menurut aku adalah harta yang paling layak untuk mendapatkan perjuangan sih. Kalau ada waktu ya ketemu keluarga, kali ini udah ada suami, gimana bisa ketemu sama suami gitu. Jadi ini mungkin yang membuat kalian jadi apa ya, mungkin lebih, ya walaupun ada tantangannya lebih mesra. Karena lebih menghargai waktu bersama. Ya, menghargai waktu bersamanya itu juga kadang kan nggak selalu ngobrol ya Teh ya. Kadang diem gitu, tapi ngelihat ada sosok, ada aromanya gitu. Itu kan salah satu bahasa tubuh juga gitu. Yang buat kita sebenarnya butuh lah. Tapi ya balik lagi Teh kan,
pernikahan itu semua orang inginnya seumur hidup ya. Jadinya dan seumur hidup itu lama. Ini masih sebagian kecil lah. Bisa ini bisa. Bisa, pasti bisa ya. Insya Allah. Kamu juga semua menulis bahwa menikah tuh kamu pengennya bisa mengurus suami. Kamu juga pengen diurus suami. Kayak apa sih dalam bayangan kamu tuh mengurus suami tuh kayak apa? Dan diurus suami tuh kayak gimana gitu yang di dalam bayangan kamu? Kalau aku ngurus suami sesimpel niru apa yang Umi lakuin ke ayah. Jadi kalau ayah pulang kerja tuh ngelihat Umi nyiapin makan, nyiapin teh manis, yang gitu-gitu tuh kayaknya itu adalah basic needs aja di sebuah rumah untuk keluarga. Aku pengen juga ngelakuin hal simpel itu, tentunya hal-hal lain mengikuti ya, hal-hal besar. Untuk diurus suami itu kan juga karena aku juga kerja, jadi pengennya kayak ada bahu untuk bersandar kayak gitu. Ini kan bukan cuman sekedar kemampuan untuk menafkahi, tapi kan ada sosok yang datang gitu. Beda lah teh kan waktu kita pacaran ya kan. Sesimpel cerita curhatnya beda saat kita curhat sama suami sekarang. Walaupun ya baru setengah tahun, masih seumur udah kecil. Bisa ditelepon nggak sih sekarang suaminya? Tapi coba dulu ya, soalnya jarang ada sinyal. Oh iya, aduh. Coba dulu aja. Aduh, berat sekali tantangan pengantin baru ini ya. Udah LDR, di sana video call bisa, tapi sinyal belum tentu mendukung. Tadi sih terakhir centang 1, tapi coba dulu ya. Masih centang 1 dari jam 1. Di sana kan 2 jam ya Teh, berarti jam berapa sekarang? Sekarang berarti jam 4. Jam, iya. Jam 4 ya. 4. Oh, ringing. Ini matematikanya jelek banget ini yang di depan saya ini. Dia bukan penonton ya, bukan penonton ya. Di situ tuh. Di telepon, tapi kalau nggak angkat dia bunyinya calling ya? Ringing, tapi mungkin lagi meeting atau apa kan kita nggak tahu kan di sana kayak gitu. Itu kali aku ngebayangin di sana lagi, di telepon bunyinya apa ya? My wife, C. Ada apa nih? Ternyata lagi kepo. Temennya lagi kepo. Sayang lagi sibuk nggak? Enggak. Lagi syuting. Tapi di kantor. Teh Feni mau ngomong, lagi syuting Rumpi. Boleh? Oh boleh. Ya udah. Halo. Halo masnya. Mas Agung namanya. Mas Agung. Mas Agung gimana? Ini tadi istrinya cerita. Lagi di Timika ya? Lagi di Timika. Aman di sana, Mas Agung? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Mas Agung, ini kan istrinya kalau lagi galau-galau katanya butuh bahu untuk bersandar katanya. Biasanya gimana buat menghibur istrinya yang lagi galau? Ya menghiburnya ya kita dengan teleponan, saling menguatkan, bercanda. Soalnya bercandanya garing, jadinya ketawa. Katanya bercandanya garing, katanya Mas Agung. Canda bapak-bapak. Tapi Mas Agung, ini kan baru nikah, udah LDM ya. Apa sih yang sebetulnya paling, pasti rindu, sama-sama rindu gitu. Kalau Mas Agung sendiri, apa yang paling dirindukan dari sang istri? Rindu masakan ya kayaknya. Oh. Karena pada saat pacaran dan baru-baru nikah sebulan pertama itu nggak mau masak. Dia nggak mau masak? Oke. Takut dikoreksi. Takut dikoreksi, ternyata? Ternyata pas lagi jauh, masak terus. Kan trial and error ya Teh ya? Jadi akhirnya pernah nyoba dong ya masakannya ya? Pernah dong. Pernah. Apa masakan yang pertama dicobain apa dan gimana rasanya? Pertama itu nasi goreng. Oh, nasi Sesimpel itu. goreng. Enak? Enak. Oke. Mas Agung, kan istrinya ada di dunia hiburan ya, gitu ya. Ada nggak sih hal yang membuat Mas Agung tuh agak kaget gitu dengan dunia yang berbeda dengan Mas Agung? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena kan sebelum juga kita melanjutkan ke pernikahan kan kita saling terbuka ya. Iya. Istri menyampaikan seperti apa di dunia hiburan, seperti sebaliknya pun saya menyampaikan seperti apa di dunia militer. Ya mungkin ya sama-sama belajar dan sama-sama paham aja. Ada rasa was-was dan cemburu gitu nggak sih? Ada, jangan bohong. Aku tuh banyak saksinya nih, teman-teman di sini campers pada ada saksinya nih. Ayo, jangan bohong. Campers pada jadi saksi. Ngaku. Udah teh, udah nggak ada sinyal. Beneran nggak ada sinyal Teh, lihat Teh. Ini beneran nggak ada sinyalnya. Unstable connection. Mas Agung tadi waktu ditanya Makasih, gimana, apa
kaget nggak dengan hiburan? Mukanya tuh kayak sebenarnya kayak lagi agak sedih dan kesel gitu. Begitu tembak cemburu nggak dia langsung ketawa. Tenang, banyak yang jagain ya di sini, banyak temannya, banyak pasti yang jagain. Mudah-mudahan Mas Agung di sana juga sehat-sehat terus dan ya. terjaga aman insya Allah. Amin. Oke. Nah sekarang kita mau tanya nih ya, kan sebagai kamu kan ya tergabung sebagai ibu Persit ya. Ini ada beberapa situasi yang seandainya ini terjadi gitu, apa yang kamu pilih ya? Amanah? Oh, foto. Oh ini sini. Oh ini. Suami misalnya bilang bulan depan minta kamu hadir di acara resmi jam 6 pagi. Tapi pas di waktu yang bersamaan kamu dapat tawaran nge-MC MotoGP di Qatar gitu. Apa yang akan kamu lakukan ya? Ya kamu akan mengutamakan suami dan tugasmu sebagai pendamping suami, atau kamu ambil job MotoGP dan janji terus video call sepanjang acara sebagai gantinya, atau ya nggak apa-apa sih ambil kerjaan, kan aku kerja dia juga kerja, yang mana nih? Ada yang nggak aku bisa create momen sendiri gitu. Dia mau create momen sendiri. Bisa nggak bisa ya? Maksudnya karena mungkin aku akan pilih B, tapi alasannya bukan penggantinya akan video call sama suami, tapi lebih ke izin. Karena ibu Persit itu kan ada birokrasi izin-izinnya. Jadinya kalau nggak dapat izin, ya aku akan ikut upacara gitu kan. Itu kan tetap kegiatan Persit. Tapi kalau dapat izin, ya let's go lah tuh Qatar. Kenapa enggak gitu ya kan? Why not gitu. Ya selama permitnya udah keluar ya dari Persit ya. Ya dan dari suami. Dan dari suami dan ibu Persit. Yang berikutnya coba kita lihat. Misalnya tiba-tiba Marc Marquez DM kamu nanya lokasi nasi goreng yang enak di Bali. Terus notifinya kelihat sama suami kamu. Tung gitu, Marc Marquez. Apa yang akan kamu lakukan? Santai, liatin isi DM terus bilang, tuh yang dia emang suka banget sama nasi goreng gitu. Yang ngajak suami terlibat dalam percakapan. Atau pura-pura nggak lihat notif dan pura-pura nggak lihat suami kayak du. Atau screenshot DM terus kirim ke grup chat geng ibu Persit terus bilang, pada nyangka nggak lah. Malah flexing. Ini suamiku lagi nonton, awas kamu ya nanti habis ini. Ya ini nih, gimana tuh? Ini ala-ala ya, ini ala-ala. Mas Agung ini ala-ala, ini bukan yang sesungguhnya. Sayang nggak ini ada, hanya sayang bohong. beneran. Mas Agung ini hanya buatan tim kreatif ya. Oke, apa tadi pilihannya, kayak kasih tahu, Kamu akan atau ngajak pernah lihat, atau ya. flexing? Iya. Kasih tahu tapi kayaknya nggak kata-kata tuh yang dia emang suka banget sama Tapi nasi ngomongin goreng. ngomong. Soalnya nanti kalau yang A ada lanjutannya, kok kamu bisa tahu banget dia suka nasi goreng? Kok bisa gitu? Aduh. Maaf suamiku, I love you. Jadi kamu ngomongnya gimana? Paling ya biar nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang curiga. Tiba-tiba nanti ngecek sendiri ya kan teh. Ngapain nih dia ngechat? Alah sombong. Oh, kamu akan bilang gitu. Ini ngapain sih nih orang ngechat? Iya, padahal ada chat GPT. Kayak nanya ini kita modus lagi, banget aduh. gitu ya, kayak terganggu gitu ya. Tapi habis itu setelah A kamu mau lakukan hal yang C nggak? Habis itu tetap ke grup ya? Enggak. Tetap flexing. Enggak. Next yang berikutnya. Kita lihat rumpian situasi. Ada gala dinner ya. Terus kamu kan harus tampil tampil gala dinner gitu ya. Apa kira-kira pilihan kamu? Apakah kamu akan langsung minta kebaya buatan Ibu Anda Avanti, rambut Koko Sanggul, heboh dong, Bentuknya bentuk panjang. Monas ya. Terus make upnya by Benus Sarumba. Terus atau kamu tanya chat GPT, tanya chat grup Persit dulu. Ya nanya ke ibu-ibu yang lain, Bu kira-kira bajunya tuh kayak apa sih gitu. Atau yang C, simple aja karena kamu orangnya nggak suka flexing. Yang mana? A, B, C. Kalau aku C, kalau suamiku B. Oh harus tanya dulu ya. Iya, karena ada. kalau suamiku pengennya apa yang ibu-ibu Persit yang udah lebih lama, kan aku juga nikah baru ya. Iya. Jadi yang udah lebih lama, Konsultasi harus ya. iya, jadi nggak salah kostum. Ibaratnya jangan terlalu simple. Oh. Kayak gitu juga kalau memang mereka pakainya mungkin pakai misalnya ada bros atau misalkan pakai baju Iya. yang gimana-gimana. Kalau aku sukanya sesimpel mungkin, Oh. tapi aku harus menghargai suamiku Oke, juga. karena biasanya kalau itu tuh ada panduannya kalau nggak salah ya. Tapi memang. bukan yang pakai dress princess ya Teh ya. Nggak gitu ya konsepnya ya. Itu diomonginnya bukan batalion aja se-Indonesia. Mohon maaf Ibu. Oke, Gitu. nanti kita ngobrol lagi ya. Termasuk ini pengalaman kamu kemarin MC dadakan ya di pernikahannya Angie. Iya, Manji. ya. Yes. Manji. Pernikahannya Manji. Benarkah kamu tuh nggak tahu sebenarnya tuh disuruh MC apa? Taunya baru H-min berapa? Bukan MC apa, aku nggak tahu ada acara nikahan. Serius? Iya, jadi udah nanti dia aja MC-nya. Apaan? Ada acara
hah apaan? Ya udah MC bantuin gitu. Tapi kamu tahu kalau Manji itu pacaran sama si Tahu. Dena Desi tahu, tapi nggak sama Kak tahu. Desi tahu. Tapi waktu, jadi kan Angel lagi meeting, mau ngomong sekarang apa nanti? Nanti aja ya, Oke. nanti ya tahan penasaran kan ya. Kita ke Ihsan Tarore dulu. Ini sama juga ke Ihsan Tarore juga. Ini ada kaitannya sama Desi juga ya. Dia tuh udah siapa ini Desi nih dalam kehidupan Ihsan Tarore? Benarkah mereka sudah menikah? Benarkah dia tuh putus sama Denada gara-gara Desi ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ihsan Tarore. Siapa dia? Coba kita lihat postingannya Aku ya. cuma bisa ketawa melihat dan membaca ini. Ini ada 3 slide ya. Masalah tuh captionnya tuh kita membuat kita jadi bertanya-tanya gitu. Yang pertama gini, sama di mana merasakan perihnya menjalani hidup tapi semua itu berubah. Alhamdulillah ya kan. Nah yang di tengah ini loh ya. Terus ada kalian berdua, terus ada di tengahnya ada bayi. Terus bayinya ditutup stiker. Oke. Tapi captionnya nih ya, benar ternyata Allah itu maha adil. Iya. Ya kan kayak seolah-olah ada apa? Tengahnya apa? Kita merasakan kalau Allah itu apa? Sebegitu menyayangi umatnya gitu. Intinya tetap berusaha, jangan pernah menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Ini kan seolah-olah kayak sebuah percintaan yang mengalami alang bintang. Terus akhirnya bersatu, terus ada bayi ya gitu. Bukan ya Allah. Dan ada komentar netizen, kita baca dulu komentar Apa netizen. lagi Komentar nih? netizen. Baca komentar netizen ya. Hah? Meninggalkan Denada demi menikahi wanita itu ya sabar ya Kak Denada. Allah ganti dengan yang lebih baik. Masalahnya komen ini kemudian di-like sama Desi. Ya. Oh my God. Yang berikut coba kita lihat. Ini lagi. Mana? Itu Iksan dengan penyanyi Idol juga. kah? Nggak jadi dengan Denada. Balik lagi dengan mantan. Ya namanya jodoh nggak akan lari kemana. Di-like juga. Yang berikut coba kita lihat. Oke, apa lagi? Ihsan gak nyari cewek tajir, tapi dia cari cewek yang bisa menghormati dan menemani saat susah dan senang. Di-like lagi. Desi ini kayaknya anaknya interaktif banget ya. Iya. Ada lagi nggak sih? Nggak ada. Oke. Ada lagi? Ada apa ini? Jujur, ini no secret. Siapa sosok Desi dalam kehidupan kamu, Ihsan Tarore? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumi. Baru mau dijawab. Baik, kita kembali lagi bersama Ihsan Tarore dan inilah klarifikasi ya, siapa sih sosok Desi itu dan siapa bayi di antara kalian itu? Itu bayinya siapa, Ya Ihsan? bayinya Desi lah. Sama siapa? Ya sama bapaknya Desi. Bapaknya Desi, Bapaknya suaminya balik Desi. sama suaminya. Oke. Jadi ini siapa Desi ini sih? Desi ini adalah sahabat aku waktu aku SMA dulu. Tapi pernah pacaran sama Desi. Enggak pernah, ya Allah. Ini mantan kamu. Bukan loh, jadi dia ini sahabat aku banget lah dulu kalau aku lomba nyanyi apa segala macam. Jadi dulu tuh lumayan berduit lah intinya gitu kan. Nah jadi kalau aku mau lomba nyanyi, dia tuh yang daftarin aku nyanyi. Oh dia. Jadi dia bener-bener kayak, udah sana ikut lomba nyanyi. Ya, katanya buat daftar lomba nyanyi katanya Baik gitu. sekali ya. Iya, tapi abis itu balikin gitu-gitu loh. Jadi kayak dimodalin Jadi dulu. dia sponsor kamu nih Iya, ibaratnya. support lah. Support. Termasuk waktu kamu ke Idol itu juga Waktu Idol dia bantuin doa aja semuanya dan segala. bantuin SMS juga nggak? Pastilah. Pasti ya. Pastilah. Wah, pantes banget. Ini terus udah akhirnya di acara apa sih sebenarnya ini kalian ini ya? Jadi ini sebenarnya kalau ini kan foto zaman-zaman setelah Idol. Oh ini Terus, ya, yang kurus banget ini. Iya, karena udah pakai kemejaan lumayan rapi. Karena kalau misalkan zaman bahla banget pasti nggak gitu, kaosan pasti. Oh. Terus yang sebelahnya ini lagi reunian. Oh. Jadi ini reunian baru-baru ini, belum lama kayak 2 tahun lalu lah. Oh, sebenarnya dia udah klarifikasi di postingan itu sih ya. Bunyi komentarnya Ihsan tuh gini, Apa sih Desi komentarnya? kamu bikin huru hara ya katanya gitu ya. Kata Desi, kau Desi ya, kayak buat buat rame netizen aja guys. Ini kita sahabat dari zaman kurus sampai sama-sama gendut katanya. Tapi ngomongin kayak yang tadi Desi bilang ya tentang perjalanan yes. gitu, bersusah-susah payah dulu. Kamu juga sempat posting ya, perjalanan kamu kayak waktu kamu Betul. ikutin ajang pemilihan idola Iya. nyanyi. Idol. Dan ternyata kamu tuh banyak ikut lomba ya. Banyak banget. Dan Jadi itu, sebelum aku ikut Idol aja aku ikut lomba dangdut. Sebelum ikut dangdut lomba pop yang satu lagi di TV satu lagi. Ternyata nggak lolos. Akhirnya
si idola ini. Idola ini. Dan ini pun 3 kali kamu audisi Betul. di sesi yang sama. Di season yang sama di tahun 2006 itu audisi di Medan itu kebetulan ada 3 hari. Hari pertama aku audisi aku gagal, hari kedua aku gagal, hari ketiga aku baru lolos. Jadi hari pertama hari kedua itu yang pertama gagal, begitu keluar tukar nomor dapat goodie bag, ya udahlah hari kedua ikut biar dapat goodie bag lagi. Hari ketiga biar dapat goodie bag lagi, ternyata hari ketiga dapat golden ticket ke Jakarta. Oh, apa yang beda sih waktu itu? Yang ketiga lagunya ganti. Ganti sih, jadi memang setiap aku audisi, aku ganti lagu, Oh. gitu. Dan ini nggak tahu ya, mungkin memang kayak rezeki juga yang pasti. Dari gitu juga kayak kenangan lah dari almarhum bapak ya. Karena memang bapak dulu suka banget nyanyiin lagu Bento. Tiba-tiba pada saat audisi keceplos tuh lagu Bento. Ternyata itu pula yang ngebawa aku lolos di Idol. Oh, apa yang membuat kamu tuh ngikutin semua lomba itu? Benarkah bahwa hadiah lomba itu Untuk sekolah. untuk sekolah? Yes. Jadi memang dulu di Medan, karena aku kan sekolah, itu aku sendiri yang milih. Aku mau masuk SMK perhotelan dan saat itu orang tua cuma bilang biayanya mahal, ada biaya praktek dan segala macam itu biayanya mahal. Gimana? Aku mau tanggung jawab, aku bilang gitu. Aku mau kan toh selama ini dari SMP aku udah cari duit dengan aku bertani dan segala macam kan. Ya udah aku bilang nanti aku SMA aku tetap bantuin dengan aku bertani juga, tetap aku juga ikut lomba-lomba, terus juga ikut penyanyi organ tunggal gitu loh Kak. Jadi aku keliling-keliling nyanyi organ tunggal. Keliling-keliling tuh kemana? Jadi kalau ada kawinan, aku dipanggil sama tuh organ tunggal, dibayar 50.000 seharian, gitu. Jadi dari situ lah tuh nabung buat bayar sekolah, bayar buku, beli baju sekolah. Oh, Masya Allah. Gitu. Ini kalau tadi ya ada kenangannya bahwa almarhum Bapak itu yang juga menyemangati kamu. Ini ada video ketika almarhum itu memberikan semangat buat kamu ketika kamu ikut kompetisi. Kita lihat Aduh. videonya. Viti ini selalu tidak aku sukai. Kamu posting, kamu rindu momen-momen itu. Iya Dengan foto dong. almarhum ayah. Iya dong, karena gimana ya Kak Ros? Aku tuh sebenarnya jadi penyanyi juga kayak nerusin memang cita-citanya almarhum bapak gitu kan. Keinginannya beliau untuk jadi penyanyi sebenarnya. Walaupun sebenarnya awalnya mama tuh ibu kurang setuju kalau aku tuh nyanyi gitu, pengennya punya pendidikan yang bagus dan segala macamnya lah gitu. Ya wajar lah, yang namanya ibu kan gitu. Jadi begitu ada ajang ini Idol, terus ya udah akhirnya di situ bapak benar-benar support. Bahkan sebelum Idol tuh dia tuh ajaib tau Kak. Apa? Dia itu sering banget tiba-tiba muncul di festival-festival yang aku kalau ikut lomba nyanyi nih. Dia tiba-tiba ada dan ada satu momen di mana aku menang dan itu rusuh. Itu dia tiba-tiba datang. Dia langsung nyelamatin aku. Wah, aku bilang, "Kok Bapak bisa ada di sini?" Aku bilang gitu. Udah, yuk, pergi gitu. Jadi dari situ tuh aku tuh selalu ingat Bapak tuh luar biasa lah perjuangannya buat aku. Kenapa kamu kaget Bapak tiba-tiba ada di sebuah festival? Karena aku nggak pernah kasih tahu. Kalau kamu ikut lomba? Iya. Jadi kalau misalkan aku ikut lomba pas segala macam, aku tuh biasanya aku diam-diam gitu. Even aku ikut Idol aja, itu aku diam-diam. Tapi ternyata banyak juga teman-teman aku yang sahabat-sahabat aku yang ngasih tahu ke Bapak. Jadi ternyata selama ini Bapak tuh ya mau tahu anaknya dari teman-teman aku juga gitu segala macam. Jadi bener-bener kayak ya perjuangannya Bapak lah. Dan ada momen kamu ada tuh di sebuah tayangan gitu, kamu diantar sama Bapak naik beca. Itu kejadiannya apa sih sebetulnya? Memang betul seperti itu diantar Bapak naik beca atau memang untuk menggambarkan? Sebenarnya kejadian aslinya pada saat audisi. Pada saat audisi itu aku tuh berangkat sendiri. Aku berangkat sendiri, cuman pada saat aku selesai, aku juga kaget. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba bapakku udah ada di depan pintu ruang audisi. Jadi memang satu hari sebelum aku audisi, itu ada tim yang bertanya-tanya dan segala macam gitu kan. Ya aku nggak tahu ya, mungkin dapat kontak orang tuaku dan segala macam sampai akhirnya
hari itu Bapak datang ke tempat audisi, makanya aku bener-bener shock karena pada saat aku audisi aku sendirian. Begitu keluar ada Bapak depan pintu, aku langsung kayak wah itu pokoknya kalau ngelihat zaman aku audisi ekspresi itulah yang muncul karena itu ekspresi aku kaget, terharu, nggak nyangka. Karena jujur pada saat aku ikut Idol tuh banyak banget orang yang ngeremehin, kayak nggak mungkin lah suara kayak Ihsan itu bisa lolos Idol. Jangankan pada saat audisi Idol, pada saat setelah Idol aja masih banyak orang yang dia mah menang karena kasihan, karena jual cerita kesedihan dan segala macam. Aku bukan jual cerita kesedihan, aku cuman mau kasih orang tahu, motivasi orang-orang di luar sana, ya siapapun kalian, background apapun kalian. Kalau Allah bilang berubah, rezekinya ya insya Allah berubah. Yang penting kalian semangat, yang penting kalian berjuang, insya Allah ada aja jalan. Amin, amin, amin. Kayak apa sih suaranya Ihsan? Lagi deket. Bukan kemana-mana, tetap di Rumpi dan Secret. Oke, baiklah. Kita sekarang sudah bersama dengan Sate Marangi dan Sate Taichan. Ini adalah punyanya Ihsan Taro. Betul. Keren banget loh dia. Alhamdulillah. Dia ngulek sambelnya sendiri, guys. Ya, ini sambelnya dua-duanya dia yang bumbu apa yang kamu bikin sendiri? Jadi gini, aku tuh setiap kali pulang syuting atau nyanyi atau dari manapun, ketika stok bumbu habis, ini dia. Marangi. Karena namanya Marangi Bang Ihsan. Jadi memang base dari Maranginya itu aku sendiri yang create. Dari tetes keringetmu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada asin-asin, ya asin-asin keringet aku lah itu. Ini silakan dimakan. Yang mana yang best-nya harus coba. Yang ini. Cobain Maranginya dong. Ini dua-duanya nih yang best seller ya. Ini Ini. bumbunya ini. Ini Oke, sambalnya. sambil aku tanya, Bang Ihsan makan juga udah bosen ya? Aku udah tiap hari sih Udah makan. hafal ya. Oke, pertanyaan ini buat Angie. Sebutkan 3 momen paling berkesan di pernikahan Manji dan Desi kemarin yang banyak orang nggak tahu. Satu, kamu nggak tahu kalau kamu tiba harus nge-MC kawinan ya kan? Enggak. Yang pertama ternyata Kak Desi orangnya tuh se-sweet itu, nggak banyak ngomong, tapi pembawaannya tuh kayak keibuan lembut banget gitu. Dan kelihatan dikasih mic misalkan kayak mau menyapa gitu, tamu-tamu kan, cuman kan udah manji aja gitu, malu-malu lucu gitu. Kamu sebelumnya baru ketemu itu atau sebelumnya udah pernah Udah ketemu? beberapa kali. Kan Angie main ke rumah Manji. Oh, tapi baru kali Sering. itu kamu lihat secara langsung tuh Iya, kayak jadi apa karena kesulitannya? kan kalau udah di hadapan banyak orang terus ada momen yang sakral kayak kemarin, kita kan nggak bisa cover up something Iya. yang gimana-gimana kan. Betul. Ternyata memang Kak Desi orangnya sweet banget. Terus kalau manjinya gimana pada saat itu tuh? Manjinya terlihat deg-degan juga. Angie tanya juga, Manji masih deg-degan? Terus masih lah katanya. Masih, kayak gitu. Terus habis itu tamu-tamunya, jadi awalnya tuh Manji tuh bukan mau acara yang besar-besaran gitu-gitu. Jadi kecil-kecilan private. Lebih tepatnya kayak hanya pengen momen-momen di rumah aja sih Kak, kayak gitu. Tapi keluarga juga nggak banyak yang datang, hanya orang-orang tertentu aja yang diundang. Ternyata, loh kok banyak kayak Oh, gitu. ternyata tiba-tiba banyak temennya. Kayak Mulut gitu. ke mulut kayaknya ya. Jadi ya di rumah, lucu deh. Jadinya tuh kan di rumah Manji. Seolah-olah kita datang ke gedung, di depan disiapin vale. Kayak gitu. Oh, padahal rumah ya. Padahal rumah disiapin vale, maksudnya biar tamu-tamunya juga nggak repot lah ke rumah Nggak repot Napoleon cari itu. parkir ya. Mm-mm, Jadinya gitu. banyak, penuh banget dong itu rumahnya jadinya. Tapi Manji sudah mempersiapkan untuk itu sih. Oh, lu bulan madu kemana dia? Nggak ada, Angie nggak mungkin nanya, Manji bulan madu kemana Manji? Karena kepo-kepo Ih, gitu Angie ya. ikut butuh MC nggak mungkin gitu. Ada pertanyaan apa lagi nih? Siapa yang mau baca nih pertanyaannya? Oh Buat siapa? Angie, Oh, buat Bang Ihsan. Oh. Coba. Maaf. Terakhir. Coba. 8 tahun berlalu tapi banyak orang yang masih pengen kamu balikan sama Denada. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan apa? Sesimpel kakak masih nyimpen nggak nomor handphonenya Kak Denada? Kalau perlu tunjukin kapan terakhir chatnya. Itu nggak ada di sini sih, itu tambahan aku aja. Betul, itu bagus, ide bagus. Mana? Denada ya. Emang ada Denada lain? Masih ada dong. Terakhir itu 30 Maret. Ngabarin lagi ada di warung sate. Sama sahabatnya. Tapi kok nggak dibales? Ya itulah coba nih. Yang dibalas itu terakhir, lihat dong. Yang dibalas terakhir. 31 Maret. 31 Maret 2025, bukan 2024.
2026. Ah, 2025 Tapi berarti masih hubungan baik sih Teh. Enggak, berarti. aku rasa dia ada nomor yang lama itu dia udah ganti nomornya. Iya, mungkin ya. Aduh, Isa terima kasih banyak Sama-sama sudah hadir. Terima dong. kasih juga Eni. Sehat-sehat. Thank you. Salam juga buat suaminya di sana ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita mau makan dulu lanjutkan. Iya. Thank you. Lagi setiap hari ada acara Rumpi Hipnosis. Wah.